Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasanya akrab disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan, yaitu Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Baiklah, seperti biasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan membahas bentuk atau model soal-soal UTBK yang biasanya atau sering muncul dalam ujian sebelumnya. Untuk hari ini kita fokus pada pengetahuan pemahaman umum atau biasa kita kenal dengan PPU. Jadi adik-adik harus bisa bedakan PPU dengan PU itu berbeda ya. Kalau PPU itu masuk dalam subtesnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada 3, ada PBM, PPU, dan literasi bahasa Indonesia dengan jumlah soal dan waktu pengerjaan yang berbeda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung cek model soal pertama. Oke, model soal yang pertama ada teks atau disediakan teks, tetapi sebelum kita membaca keseluruhan teks, adik-adik harus cek dulu soalnya. Kenapa Kak? Karena jangan sampai nanti yang ditanyakan hanya dalam satu kalimat saja dalam teks, kemudian adik-adik baca semua teksnya, berarti itu akan membuang-buang waktu saja. Sekarang kita cek soal nomor 1, kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan kalimat tidak logis dan kita sesuaikan saja dengan opsinya. Yang dicek sesuai dengan opsi, karena ada 5 opsi, berarti kalimat 4, 5, 6, 9, 11. 4, 5, 6, 9. Oke, jadi kalimat 4, 5, 6, dan kalimat 9. Untuk kalimat 11 tidak ada dalam teks, berarti kita abaikan saja. Kita cek 4. Nah, apa yang menyebabkan ketidakefektifan sebuah kalimat? Jadi kalimat yang tidak logis ini bisa jadi tidak logis dari segi makna atau tidak ada S dan P-nya. S dan P itu apa? Tidak terdapat subjek dan predikat. Jadi kita cek dari kedua atau kita cek subjek predikatnya dulu. Kita cek dari subjek predikatnya. Kalimat 4, makna sila-sila Pancasila dikemas dengan balutan animasi penuh warna menarik. Kak, bagaimana cara mengecek subjek dan predikat? Ini soal tentang S dan P. Itu sudah kita bahas berkali-kali pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya adik-adik belum paham, adik-adik bisa cek ulang YouTube Smart School. Nanti di sana ada beberapa pengajar bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang subjek dan predikat. Jadi kita langsung cek makna sila-sila Pancasila dikemas, predikatnya dikemas. Adik-adik harus ingat bahwa predikat yang paling sering muncul itu predikat berimbuhan. Jadi kita cek kata yang berimbuhan. Berimbuhan apa? Berimbuhan me, ber, di, dan ter. Karena di sini berimbuhan di. Oke, jadi kata dikemas sebagai predikat. Subjeknya makna sila-sila Pancasila. Otomatis kalimat 4 ini sudah logis karena memiliki S dan P. Kita pindah ke kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kelima. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru. Jadi predikatnya yang mana? Yang berimbuhan. Kita cari kata yang berimbuhan lagi, yang berimbuhan me, ber, di, atau ter. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan. Di sini inti predikatnya, berarti ini satu kesatuan. Oke. Subjeknya yang mana? Iya, siapa yang tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet? Yaitu yang ini tadi jawabannya. Oke, berarti kalimat kelima juga efektif karena memiliki S dan P. Kita cek kalimat 6. Dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Jadi kita cari, oh di sini ada kata digunakan. Apakah digunakan bisa sebagai predikat?
Jadi hati-hati di kalimat 6, kata digunakan tidak bisa sebagai predikat. Kenapa? Karena di kalimat 6 diawali oleh kata dengan adalah ciri-ciri konjungsi. Kemudian di dalam kalimat 6 tidak ada yang menunjukkan anak kalimat, induk kalimat. Jadi maksudnya seperti apa? Coba kita bandingkan dengan kalimat kelima. Selain itu ini masuk konjungsi antar kalimat. Jadi di sini keterangan. Kemudian ada koma. Di sini ada tanda koma sebagai pemisah anak kalimat, induk kalimatnya. Nah, sedangkan di kalimat 6 sama kasusnya. Ini juga konjungsi dan di sini konjungsi. Cuman di kalimat 6 tidak ada tanda koma yang memisahkan atau menandakan bahwa ada anak kalimat dan induk kalimat. Jadi bagaimana? Dari awal kalimat 6 sampai terakhir, dari kata dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran unsurnya hanya satu, yaitu keterangan. Kemudian kita cek kalimat ketujuh. 9. Guru harus mampu menyajikan pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi. Jadi predikatnya. Oke, siapa yang harus mampu menyajikan? Yaitu guru. Kalimat 9 memiliki subjek dan predikat. Oke, otomatis kalimat 9 efektif. Jadi jawabannya ada dalam kalimat 6. Kenapa? Karena di kalimat 6 hanya berupa keterangan. Apakah tidak boleh? Iya, tidak boleh. Karena ciri kalimat efektif, kalimat logis, minimal punya subjek dan predikat. Jadi kita langsung cek di sini. Jawaban untuk soal nomor 1 ada dalam kalimat ke-6. Oke. Sekarang kita cek ke soal selanjutnya.